Markas pasukan Amerika Serikat di Irak dihujani roket pada Senin 5 Agustus malam waktu setempat. Serangan ini terjadi di tengah panasnya tensi Iran dengan Israel karena ancaman serangan balasan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pekan lalu. Seorang komandan dalam kelompok bersenjata pro-Iran mengatakan roket diluncurkan ke pangkalan Ain al-Asad di Provinsi Anbar namun tak diketahui siapa pengirimnya. Dikutip dari Reuters, pejabat Amerika Serikat mengatakan sejumlah tentara mereka terluka dalam serangan itu. Diketahui Amerika Serikat memang menempatkan sekitar 2.500 tentara di Irak dan 900 prajurit di Suriah. Pihak Amerika Serikat juga tak merilis siapa pengirim roket ke pangkalan militernya serta tak diketahui pasti apakah itu merupakan ulah Iran atau dari pihak lain. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menelpon Raja Yordania Abdullah II untuk berdiskusi terkait tensi panas di Timur Tengah buntut ancaman serangan balasan Iran dan kelompok Hezbollah Lebanon ke Israel. Perbincangan dua kepala negara itu dilakukan setelah sebelumnya Jenderal Michael Kurilla, Komandan Centcom Amerika Serikat, membujuk Yordania untuk bisa menggunakan wilayah udaranya agar bisa menghancurkan drone Iran. Namun alih-alih berupaya membahas pemberian bantuan, Raja Abdullah II malah memperingatkan Biden dan Israel untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Raja Abdullah II memperingatkan Yordania tidak suka dengan tindakan Israel terhadap warga Palestina dan tindakan sepihak yang mengancam status quo situs-situs suci Yerusalem seperti Masjid Al-Aqsa. Namun meski begitu, pihak Raja Abdullah II maupun Biden tak merilis pasti apakah Yordania akan membantu Amerika Serikat jika serangan balasan Iran dan Hizbullah Lebanon ke Israel benar-benar pecah. Pasalnya, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi malah melakukan kunjungan resmi ke Teheran, Iran pada Minggu 4 Agustus di tengah upaya Amerika Serikat membujuk Yordania. Amerika Serikat dan Rusia secara tersirat terlibat perang dingin dalam tensi panas konflik Iran dan Israel. Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu Israel memang menyatakan diri akan melindungi pasukan Benyamin Netanyahu jika Iran melancarkan serangan balasan. Tak mendapatkan momentum untuk membalas Amerika Serikat yang menjadi sekutu Ukraina, Rusia pun akhirnya terlibat dalam konflik Iran dengan Israel. Rusia secara terang-terangan mengakui memasok rudal balistik taktis Iskander ke Teheran di tengah persiapan Iran melancarkan serangan balasan ke Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengutus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu ke Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu menemui Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyatakan Rusia kini adalah mitra strategis Iran. Secara tersirat, jika perang Iran versus Israel benar meletus, maka ini sejatinya juga merupakan perang Rusia dengan Amerika Serikat. Petinggi Hamas sekaligus Wakil Menteri Ekonomi Gaza, Abdul Fattah al-Zeriyei, dibunuh Israel di Dir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Pembunuhan al-Zeriyei dilakukan Israel di tengah gentingnya ancaman Iran melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv atas tewasnya petinggi Hamas, Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan resminya, IDF mengaku melancarkan serangan udara ke rumah al-Zeriyei yang membuatnya dan sang ibu tewas di lokasi kejadian pada Minggu 4 Agustus 2024. Israel menyebut al-Zeriyei selama ini bertanggung jawab mengurusi kebutuhan logistik perjuangan Hamas. Al-Zeriyei diakui IDF memang masuk daftar pembunuhan Israel yang membalas dendam atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Tewasnya Al-Zeriyei menjadi pukulan berat bagi Hamas yang pada pekan lalu pemimpin politiknya Ismail Haniyeh juga tewas di ibu kota Iran, Teheran. Iran dilaporkan telah mengeluarkan peringatan kepada otoritas penerbangan untuk menghindari wilayah udaranya karena Teheran bersiap untuk menyerang Israel. Peringatan yang dikeluarkan Iran biasanya digunakan oleh otoritas penerbangan untuk memberikan informasi penting secara langsung kepada pilot yang tidak diketahui sebelumnya. Inti dari pemberitahuan ini adalah pesan untuk menjauhi penerbangan komersial dan sipil tanpa indikasi apapun tentang apa yang mungkin terjadi di wilayah udara Iran. Pemberitahuan kepada otoritas penerbangan ini menyusul peringatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atau AS, Antony Blinken, soal kemungkinan Iran akan meluncurkan serangan balasan ke Israel. Serangan besar Iran dibantu Hizbullah merupakan balasan atas terbunuhnya petinggi Hamas Ismail Haniyeh. Meski begitu, 24 jam sejak pernyataan Blinken dipublish, belum ada eskalasi besar dari Iran dan Hizbullah ke Israel maupun sebaliknya. Warga Lebanon dilanda panik attack hingga orang berbondong-bondong berebut kabur meninggalkan Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut. Banyaknya warga yang ingin kabur meninggalkan Beirut membuat aula keberangkatan bandara penuh sesak.
Panik attack yang melanda Beirut tak lain adalah buntut dari meningkatnya ketegangan Israel dengan kelompok militan Lebanon Hizbullah. Ketegangan ini meningkat setelah Israel mengumumkan telah berhasil membunuh Fuad Shukar, salah seorang petinggi berpengaruh Hizbullah. Selain tewasnya Fuad Shukar, terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga memperkeruh konflik Hizbullah dengan Israel. Ini Israel memang tengah bersiaga menunggu serangan balasan dari Hizbullah, Iran, dan proksi-proksi lainnya termasuk Houthi Yaman. Meski Amerika Serikat menyebut serangan balasan Iran akan dimulai sejak Senin 5 Agustus 2024, hingga kini perang besar itu belum terjadi. Arab Saudi dan Yordania dilaporkan melarang Iran melewati wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, memberitahu Teheran bahwa Yordania tidak akan mengizinkan Iran memasuki wilayah udaranya. Arab Saudi juga telah menyatakan tidak mengizinkan rudal atau pesawat nirawak Iran melewati wilayah udara kerajaan dalam perjalanan menuju Israel. Larangan dua negara Jazirah Arab ini diduga menjadi alasan Iran tak kunjung melancarkan serangan balasan ke Israel atas tewasnya petinggi Hamas Ismail Haniyeh. Untuk melakukan serangan jarak jauh ke Israel, senjata-senjata Iran harus melewati wilayah udara Irak, Suriah, Yordania, dan Arab Saudi. Sebelumnya, Jenderal Michael Kurilla, Komandan Centcom AS, terlebih dahulu membujuk Yordania untuk bisa menggunakan wilayah udaranya agar bisa menghancurkan drone Iran yang diluncurkan ke Israel. Israel kembali membunuh petinggi Hamas setelah tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kali ini yang jadi korban adalah Abdul Fattah al-Zeriyei yang dibunuh Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. IDF mengaku melancarkan serangan udara ke rumah al-Zeriyei yang membuatnya dan sang ibu tewas di lokasi kejadian pada Minggu 4 Agustus 2024. Sosok al-Zeriyei merupakan wakil menteri perekonomian jalur Gaza. Menurut Israel, al-Zeriyei sosok yang berperan penting dalam mendukung sayap militer Hamas, yakni Brigade Ezzedin al-Qassam. Israel menyebut al-Zeriyei selama ini bertanggung jawab mengurusi kebutuhan logistik perjuangan Hamas. Al-Zeriyei diakui IDF memang masuk daftar pembunuhan Israel yang membalas dendam atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.